Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, NPM 1957051002, kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam komponen elektronik pada mata kuliah pengantar robotik. Pengertiannya adalah peralatan elektronika itu sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronika, dan masing-masing komponen elektronika tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri di dalam sebuah rangkaian elektronika. Seiring dengan perkembangan teknologi, komponen-komponen elektronika makin bervariasi dan jenisnya pun bertambah banyak. Tetapi komponen-komponen dasar pembentuk sebuah peralatan elektronika seperti resistor, kapasitor, transistor, dioda, induktor, dan IC masih tetap digunakan hingga saat ini. Nah, berikut ini merupakan fungsi dan jenis-jenis komponen elektronika dasar yang sering digunakan dalam peralatan elektronika beserta simbolnya. Yang pertama yaitu resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm, yang tandanya itu seperti ini. Lalu, nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistance. Jenis-jenis resistor diantaranya adalah resistor yang nilainya tetap, lalu resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor yang jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor ataupun potensiometer. Lalu resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau Light Dependent Resistor. Dan juga ada resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini disebut dengan PTC atau Positive Temperature Coefficient, dan NTC yaitu Negative Temperature Coefficient. Nah, di sini adalah contoh-contohnya, yaitu resistor nilai tetap itu gambarnya seperti ini, ada hitam, ada yang 3 ini, lalu simbolnya itu yang seperti ini, lurus, lalu miring-miring gini, lalu lurus lagi, atau yang seperti ini juga, lurus, kotak, lurus. Lalu variabel resistor seperti di gambarnya, ini simbolnya, ini LDR tadi, Light Dependent Resistor, seperti ini ada yang panjangnya dan ini ada pentolannya. Ini simbolnya, dan juga ada termistor, NTC atau PTC ini tadi. Seperti ini. Lalu di sini ada yang kedua, kapasitor. Kapasitor ini disebut juga dengan kondensator. Adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor ini diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Satuan nilai untuk kapasitor adalah farad, yaitu disimbolkan huruf F. Nah, jenis-jenis kapasitor ini diantaranya adalah kapasitor yang nilainya tetap, lalu juga ada kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Nah, di sini adalah komponennya, kapasitor yang biasa, ini gambarnya, ada yang kuning dan biru, lalu ini simbolnya. Dan lalu ini kapasitor elektrolit, di sini ada yang panjang, ada yang bulat seperti ini. Lalu yang ini kapasitor variabel, ini bentukannya seperti ini, dan ini simbolnya. Nah, yang ketiga adalah induktor. Induktor ini disebut juga dengan coil atau kumparan, adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor ini adalah Henry atau simbolnya huruf H. Lalu jenis-jenis induktornya ini diantaranya adalah induktor yang nilainya tetap, ya seperti ini. Ini gambarnya dan juga ini simbolnya seperti ini. Lalu yang kedua adalah induktor yang nilainya dapat diatur
gambarnya ini seperti ini dan simbolnya seperti ini. Lalu ini yang keempat adalah dioda. Diode adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Diode terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Nah, berdasarkan fungsinya, dioda ini terdiri dari yang di sini ya, yaitu nama komponennya ada dioda penyearah. Ini gambarnya. Ini nih umumnya terbuat dari silikon yang berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik atau AC ke arus searah atau DC. Ini simbolnya. Lalu di sini yang kedua ada dioda Zener. Nah, ini berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangannya ini sering disebut dengan tegangan Zener. Ini adalah simbolnya. Nah, lalu di sini ada LED atau light emitting diode atau diode emisi cahaya, yaitu diode yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Ini seperti ini gambarnya ya, dan ini simbolnya. Lalu ada dioda foto. Nah, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Ini adalah gambarannya dan ini simbolnya. Lalu ada CCR atau Silicon Control Receiver ya. Di sini adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Nah, ini adalah gambarannya dan ini simbolnya. Lalu ada dioda laser atau laser diode, yaitu dioda yang dapat memancar cahaya laser. Dioda laser sering disingkat dengan LD. Ini gambarnya dan ini simbolnya. Lalu ada lagi nih dioda yang lainnya, yaitu dioda Schottky, adalah dioda tegangan rendah. Dan juga yang terakhir dioda varaktor adalah dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Lalu yang kelima adalah transistor. Nah, transistor ini merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Nah, beberapa fungsi transistor ini diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch atau pemutus dan penghubung stabilitas tegangan, modulasi sinyal, penyearah, dan lain sebagainya. Transistor ini terdiri dari 3 terminal atau kaki, yaitu base atau basis, lalu yang sering disebut B hurufnya, lalu emitor itu disimbolkan huruf E, dan kolektor itu disimbolkan dengan huruf K. Berdasarkan strukturnya, transistor ini terdiri dari 2 tipe struktur, yaitu PNP dan NPN. Lalu UJT atau Uni Junction Transistor, VAT Field Effect Transistor, dan MOSFET Metal Oxide Semiconductor VAT juga merupakan keluarga dari transistor. Ini transistor dan ini gambarannya ya seperti ini untuk gambarnya, dan ini simbolnya NPN dan juga PNP. Nah, lalu yang keenam ini ada IC, Integrated Circuit. Nah, ini adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki atau terminal, dan fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Nah, lalu pada umumnya IC adalah komponen elektronika yang dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau Electronic Static Discharge. Sebagai contoh, IC yang berfungsi sebagai otak pada sebuah komputer yang disebut sebagai mikroprosesor terdiri dari 16 juta transistor, dan jumlah tersebut belum lagi termasuk komponen-komponen elektronika lainnya. Ini IC, Integrated Circuit, ini gambarnya dan ini simbolnya.
Lalu ini ada yang ketujuh, yaitu saklar atau switch. Ya, saklar ini adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Nah, ini adalah saklar atau switch. Ini adalah gambarannya dan ini simbolnya ya. Yang terputus seperti ini atau yang seperti ini. Ada huruf T kebaliknya. Nah, mungkin sekian dari saya, itu yang bisa saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.